Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Alhamdulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini kita berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan pengkajian yang sedianya ini merupakan majelis perdana, pertemuan pertama dari kitab yang baru, kitab Al-Jami' Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang wafat tahun 852 Hijriah. Cuman saya baru teringat tadi, ini malam ternyata sudah 1 Muharram kalau nggak salah ya. Malam ini sudah 1 Muharram, jadi mungkin kita akan pakai majelis kali ini untuk menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan keutamaan dan amalan yang selayaknya dilakukan di bulan Muharram. Ya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah taala. 4 bulan yang terhormat seperti pada ayat yang kita bacakan tadi, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Allah taala yang menetapkannya. Jadi yang menetapkan satu tahun 12 bulan bukan orang-orang Arab, bukan manusia, langsung dari Allah taala yang menetapkan bahwa setahun ada 12 bulan, di mana hal ini Allah telah tetapkan dari dahulu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga kemudian menetapkan bahwa satu tahun itu 12 bulan. Kemudian dikatakan oleh Allah taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 haram. Yang dimaksud dengan 4 bulan haram, yakni 4 bulan yang memiliki kehormatan. Ya, 4 bulan yang memiliki kehormatan, yang mana dia memiliki keempat bulan ini memiliki kemuliaan di atas dari bulan-bulan lain dalam setahun. Tentu saja setelah bulan Ramadan, seperti yang akan diterangkan nanti biidznillah taala. Di mana maksud dari bulan haram ini bahwa ini bulan terhormat, terjaga, memiliki hurmat, memiliki kehormatan yang tidak boleh dilanggar. Karena itulah jangankan orang-orang Islam, ya, orang-orang musyrikin, suku Quraisy dan orang-orang Arab pada umumnya, demikian pula Yahudi dan Nasrani memuliakan bulan-bulan ini. Ya, di mana mereka bangsa Arab seperti yang kita tahu, ya, sebelum datangnya Islam mereka kaum yang gampang untuk berperang, sering berperang. Ya, perang saudara, perang antar suku, perang ini, perang itu. Tapi ketika memasuki 4 bulan haram, tidak ada yang berani berperang. Semua takut kepada Allah taala, semua menghormati bulan haram ini. Jelas ya, semua takut kepada Allah taala, sehingga tidak ada peperangan yang terjadi di bulan-bulan ini. Kalau mereka perang, tiba-tiba perang belum selesai, masuk bulan haram, gencatan senjata, stop. Tidak ada yang berani membunuh di bulan haram, karena mereka tahu besarnya kedudukan dan terhormatnya keempat bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa pelanggaran yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Ya, sebagaimana Allah mengharamkan 4 bulan ini yang berupa waktu, Allah juga menetapkan ada 2 tempat, 2 kota yang haram. Jadi ada waktu yang
terhormat dan ada tempat yang terhormat. Ya, kalau dua kota haram kita tahu tentu saja Mekah dan Madinah. Ini ada aturan-aturan khusus di situ. Tidak boleh ini, tidak boleh itu di situ. Ya, pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukan di daerah haram lebih besar ancamannya, hukumannya dibandingkan dosa-dosa yang dilakukan di luar daerah haram. Maka demikian pula 4 bulan ini, ya, dosa pelanggaran secara umum semuanya ada hukumannya di sisi Allah Ta'ala. Tapi hukuman untuk melakukan dosa di dalam bulan-bulan haram itu lebih besar. Ya, pelanggaran, kemaksiatan, ya, dengan semua macam bentuknya ketika dilakukan di bulan-bulan haram, maka bahayanya lebih besar. Ya, bahayanya lebih besar, ancamannya lebih besar karena dilakukan di waktu-waktu yang mulia. Sebagaimana amalan-amalan yang dilakukan di bulan-bulan haram ini juga memiliki nilai yang lebih dibandingkan amalan-amalan ibadah yang dilakukan di luar bulan haram, karena konsekuensi dari waktu yang mulia berarti amalan yang dilakukan di dalamnya juga memiliki kemuliaan dan kelebihan di atas bulan-bulan yang lain. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dan juga para ulama rahimahumullah taala menyebutkan, ya, amalan-amalan yang disyariatkan dilakukan di bulan haram ini. Dan kita katakan semua amalan-amalan yang biasa dikerjakan di luar bulan haram itu dipertahankan bahkan ditingkatkan di dalam bulan-bulan haram. Sebelum kita lanjut, 4 bulan haram yang dimaksud di sini adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut, satu sendirian. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang sendirian Rajab, bulan Rajab. Ini 4 bulan yang terhormat di sisi Allah. Maka dianjurkan memperbanyak ibadah di dalam bulan-bulan haram ini tanpa pembatasan. Dalam artian tanpa ada amalan secara spesifik. Ya, secara apa? Spesifik. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan saya mau sholat malam tiap malam di bulan Rajab, saya mau sholat malam tiap malam di ini, ya tidak ada masalah. Boleh, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya kamu mau sholat malam, malah di sini lebih ada keutamaannya. Jadi dalil-dalil umum menunjukkan keutamaan bulan haram ini. Maka ibadah apapun yang biasanya kita kerjakan di luar Ramadan, di luar bulan haram, maka selayaknya tetap dikerjakan bahkan ditingkatkan di bulan-bulan ini. Ya, yang kebiasaan puasa di luar Ramadan, di luar selain puasa-puasa sunnah tentu saja tetap dia lakukan di bulan-bulan haram. Yang punya kebiasaan sholat duha tetap dia lanjutkan, bahkan mungkin dia tambah rakaatnya misalnya. Ya, yang punya kebiasaan yang membaca Al-Quran tetap dia lanjutkan tentu saja, mungkin dia tambah porsinya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di siang dan di malam harinya. Ya, ini semua amalan-amalan yang selayaknya dilakukan dan diperbanyak di dalam bulan-bulan haram. Kita tidak berbicara mengenai ibadah wajib, namanya wajib jelas wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah meningkatkan amalan-amalan yang sunnah. Ya, tetap dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Ya, terkait dengan puasa, ya. Setelah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipaparkan oleh para ulama bahwa di antara puasa-puasa yang disunnahkan adalah berpuasa di bulan haram. Jadi disunnahkan berpuasa, ya, di bulan-bulan haram. Jelas ya? Dan ini sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu selain puasa Ramadan, ya, kalau puasa Ramadan wajib tentunya, Nabi SAW tidak pernah puasa 1 bulan full selain Ramadan kecuali Syawal. Ini Syawal beliau sangat sering sekali berpuasa. Tapi kemudian di akhir-akhir umur beliau turun syariat baru yang menjelaskan disyariatkannya puasa di bulan apa? Di bulan-bulan haram. Maka sejak saat itu Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Jadi ini termasuk syariat yang turun belakangan. Ya. Dulunya tidak ada puasa bulan-bulan haram. Belakangan kemudian disyariatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Karena itulah tidak butuh dalil spesifik.
nggak perlu datang mana hadisnya, mana apanya, berpuasa di bulan Muharram, ya sepanjang bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Tidak perlu dalil spesifik. Kita punya dalil umum tentang syariat memperbanyak ibadah di dalam bulan-bulan haram. Bahkan ada syariat khusus berpuasa di bulan-bulan haram, termasuk di bulan Muharram. Ya, dan insyaallah taala kita akan jelaskan nanti terkait dengan puasa Asyura tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan di bulan Muharram ini yang disebutkan oleh para fuqaha, ya, disebutkan oleh para fuqaha dalam berbagai buku-buku dalam mazhab-mazhab fikih yang ada, bahwa di antara amalan yang sunnah adalah at-tausi'ah 'alal iyal, memberikan kelapangan kepada keluarga. Memberikan kelapangan kepada keluarga ini disunnahkan di bulan Muharram. Misalnya di bulan ini uang belanjanya istrinya ditambah, ya misalnya. Atau misalnya uang jajannya anaknya ditambah atau dikasih. Ya. Yani para ulama menyatakan bahwa ya kalau kita bilang bahasanya sekarang THR mungkin lebih cocok di bulan Muharram dibandingkan Idul Fitri. Idul Fitri oke, ada syariat tentang bergembira di Idul Fitri dan seterusnya. Tapi penjelasan para ulama terkait memberikan kelapangan kepada keluarga, saya katakan THR terkait keluarga ya, bukan orang-orang luar. Terkait dengan keluarga yang ada penjelasan para ulama yaitu di bulan Muharram disunnahkan untuk apa? Untuk memberikan kelapangan kepada keluarga, termasuk dalam hal misalnya memberikan perlengkapan yang dibutuhkan oleh pasangannya, oleh istrinya dan seterusnya. Nah, mungkin dari sinilah asal muasal amalan dari sebagian kaum muslimin kalau di bulan Muharram pergi belanja perabot atau yang semacamnya lah. Ya, ini asal muasalnya kelihatannya dari sini. Terlepas tentu saja kita tidak berbicara mengenai keyakinan. Kalau dia berkeyakinan macam-macam itu masalah lain. Kalau dia mengatakan wajib beli perabot di bulan Muharram, wajib ganti perabot baru, wajib ini. Kalau dibilang wajib jelas bermasalah keyakinannya. Enggak wajib. Kalau dikatakan misalnya tidak afdol kalau tidak, ya itu juga salah. Apalagi kalau sampai ngotot berhutang atau paksa-paksain keluar uang atau pinjol misalnya, hanya guna untuk ya beli perabotan baru. Ini jelas semua melanggar karena paling tinggi hukumnya ini hanyalah sunnah. Ya, paling tinggi amalan seperti ini sunnah, yaitu memberikan kelapangan kepada keluarga di bulan-bulan haram. Ya. Nah, ini termasuk amalan yang disyariatkan, disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan masalah ini. Kemudian terkait dengan puasa Asyura sendiri. Asyura, ya ini dari kata asyara, berasal dari kata 10 asyara. Ya, Asyura. Dikatakan puasa pada 10 Muharram, dikatakan Asyura, ya terambil dari kata 10-nya, asyarahnya itu. Jelas ya? Nah, terkait dengan puasa Asyura, ini sebenarnya puasa yang sudah lama. Sebagian fuqaha rahimahumullah taala menyebutkan bahwa sebelum turunnya bulan Ramadan, puasa wajibnya kaum muslimin adalah puasa Asyura. Kita tahu bulan puasa Ramadan itu nanti diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah berarti berapa? 15 tahun. 15 tahun setelah Islam turun. Ya. Jelas ya? 15 tahun setelah Islam turun baru diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Ketika beliau 13 tahun di Mekah enggak ada puasa Ramadan, belum wajib. Nah, puasa yang wajib ketika itu para fuqaha menyebutkan adalah puasa Asyura ini. Puasa Asyura 10 Dzulhijjah. 10 Muharram. Karena itulah dalam hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya, ketika turun kewajiban puasa Asyura ini, ya, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, ya, nah, dalam riwayat Muslim disebutkan, ya, man lam yakul, ya, siapa yang belum makan, ya, siapa yang belum makan pada hari ini falyumsik, ya, maka hendaknya dia menahan, ya, dan siapa yang sudah terlanjur makan maka dia hentikan makannya, jelas ya. Maka di sini diperintahkan para sahabat untuk melakukan puasa Asyura, ya, kata Nabi SAW, ya, di pagi hari beliau tiba-tiba umumkan, perintahkan sebagian sahabat untuk memberikan pengumuman, ya, siapa yang sudah makan dari tadi pagi hendaknya dia berhenti,
mulai puasa sekarang. Dan siapa yang dari tadi pagi belum makan, maka apa? Lanjutkan puasanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa Asyura dulunya adalah puasa yang wajib. Sampai kemudian pada tahun 12 tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban ketika diwajibkan pertama kali bulan Ramadan, puasa Ramadan, maka puasa Asyura turun statusnya menjadi puasa sunnah. Turun statusnya menjadi puasa sunnah. Ya. Terkait dengan puasa Asyura ini, ada sejumlah riwayat yang menunjukkan disyariatkannya. Yang pertama dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu siyamu yaumi Asyura, inni la ahtasibu ila Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha." Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, berpuasa pada hari Asyura pada tanggal 10 Dzulhijjah 10 Muharram, saya berharap agar dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang terlalu. Allah telah mengampuni dosa setahun yang terlalu. Ini jelas menunjukkan keutamaan puasa 10 Muharram, puasa Asyura, bahwa pahalanya kalau orangnya ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, Allah terima puasanya, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah diampuni dosanya setahun yang lalu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sumu yauma Asyura, khaliful yahud, sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman." Berpuasalah pada hari Asyura 10 Muharram dan selisihilah orang-orang Yahudi. Bedakan puasa kalian dengan puasanya mereka. Berpuasalah kalian sehari sebelumnya dan berpuasalah kalian sehari setelahnya. Jadi tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya. Nah, jadi bagaimana maksudnya menyelisihi puasanya orang Yahudi? Disebutkan dalam Sahih Muslim, diceritakan dalam riwayat bahwasanya puasa Asyura ini 10 Muharram itu orang-orang Yahudi sudah puasa dari dahulu. Sudah puasa dari dahulu. Nah, jadi ketika Nabi SAW sudah puasa Asyura di Mekah, ya, sudah puasa Asyura di Mekah, kemudian ketika pindah ke ketika pindah ke Madinah, ya, ketika pindah ke Madinah, beliau dapati diceritakan kepada beliau bahwa orang-orang Yahudi di Madinah juga puasa hari ini, puasa Asyura. Sudah di luar mereka puasa, maksudnya mereka sudah puasa juga. Maka ditanyakan kenapa, apa alasannya mereka berpuasa? Katanya, "Hadza yaum manajjallahu Musa min aduwwi." Orang Yahudi berpuasa karena pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya, yaitu Firaun. Hari itu Firaun mati, gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dan itu pun dijadikan puasa oleh umatnya Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa, kita tahu kisahnya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika terbelah lautan Nabi Musa lewat. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, setelah Nabi Musa dan Bani Israel lewat seluruhnya, laut kembali tertutup dan menenggelamkan mereka. Nah, Bani Israel ini saking traumanya karena diperbudak sudah beberapa keturunan demi keturunan, ya kan? Dari dahulu jadi budak, disiksa dan seterusnya. Saking overpowernya ini Fir'aun, sampai ketika dia sudah tenggelam, mereka masih, jangan sampai belum mati, jangan sampai begini. Saking takutnya, saking besarnya traumanya mereka, dan saking mereka menganggap Fir'aun itu punya kekuatan yang bagaimana begitu, ya. Maka untuk memberikan ketenangan kepada hati Bani Israel, Allah Ta'ala membuat jasadnya Fir'aun mengambang, supaya mereka semua lihat, nih sudah mati betulan, jangan takut lagi. Jelas ya? Nah, inilah yang tersebut dalam Al-Quran, bahwa Allah Ta'ala "Falyawma nunajjika bi badanika", kami menyelamatkan kamu, yakni badanmu, yang tersebut dalam Al-Quran itu. Ya, ini yang dimaksud di sini, yakni hari ketika Allah Ta'ala menampakkan jasad Fir'aun di atas di permukaan laut itu, itulah hari Asyura. Ya. Allah Ta'ala betul-betul mematikan Fir'aun pada hari itu, dan itu merupakan kesyukuran yang luar biasa bagi Bani Israel. Nah,
Orang Yahudi berpuasa karena itu. Maka Nabi Muhammad sudah berpuasa sebelumnya. Jelas ya? Sampai kemudian jadi beliau berpuasa sejak tiba di Madinah, puasa Asyura tiap tahun. Sampai pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 11 Hijriah, tahun di mana beliau wafat. Sampai pada tahun 11 Hijriah muncul ucapan orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ini Muhammad ini agamanya katanya mau menyelisih agamanya kita. Dulu kiblat, ikut kiblatnya kita ke Baitul Maqdis, ya kan? Kemudian ketika di Mekah kan orang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblat itu baru dipindah 1,5 tahun setelah beliau pindah ke Madinah, kan begitu? Ya, 18 bulan setelah pindah ke Madinah, baru kiblat berpindah ke Ka'bah. Kata orang Yahudi, dulu kiblatnya ikut kita, terus pindah kiblatnya ke Ka'bah. Ini Muhammad memang mau menyelisih agama kita. Tapi kenapa ini Asyura? Ya kan? Asyura ini masih sama-sama dengan kita, katanya menyelisih, tapi ikutan berpuasa sama seperti puasa kita. Maka Nabi SAW bersabda, ya, kalau saya masih hidup tahun depan, ya, la asuman tasi, saya akan puasa tanggal 9-nya. Yang tersebut dalam riwayat Muslim. Tapi kemudian Nabi SAW wafat dan belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Beliau wafat di bulan Rabiul Awalnya, 2 bulan setelah Muharram, kan begitu. Beliau wafat dan belum sempat puasa tanggal 9-nya. Ya, ini salah satu penafsiran dari apa yang disebutkan di hadis tadi, bahwa berpuasa Asyura selayaknya disunnahkan untuk menyelesaikan Yahudi, yakni puasa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tidak hanya puasa tanggal 10-nya karena ada kemiripan dengan orang Yahudi, walaupun tentu saja ini bukan tasyabbuh yang terlarang. Artinya kalau ada orang puasa tanggal 10 saja, itu tidak dikatakan tasyabbuh, walaupun memang dari kacamata hukum makruh, bukan puasanya makruh ya, makruh dari sudut pandang karena dia puasa tanggal 10 toh, karena ada kemiripan dengan puasanya orang Yahudi. Ya, karena telah disunnahkan berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya. Nah, dari sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dan para ulama lain menyebutkan bahwa tingkatan berpuasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah berpuasa 3 hari. Ini yang paling tinggi derajatnya. Berpuasa 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Ini yang paling bagus. Berpuasa 3 hari, 9, 10, 11. Di tingkatan kedua ada yang mengatakan di tingkatan kedua kata Ibnu Qayyim, yaitu puasa 2 hari. Puasa 2 hari yaitu 9, 10 atau 10, 11. Ya. Jelas ya? Saya lagi. Di tingkatan kedua adalah 9 dengan 10. 9 dengan 10. Karena Nabi SAW bersabda apa? Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Kata para ulama memahami ini 9 dan 10. Jelas sampai sini? 9 dan 10. Dan sebagian mengatakan di sini juga bisa masuk 9 atau 10 atau 10 dengan 11. Ini tingkatan kedua. Intinya dia 2 hari puasanya. Imma 9, 10 atau 10, 11. Kemudian tingkatan yang paling rendah adalah puasa tanggal 10 tok. Puasa tanggal 9, tanggal 10 saja gitu. Nah, 10 saja. Ini 3 tingkatan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah terkait dengan puasa Asyura ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi yang paling afdal adalah 9, 10, 11. Kemudian tingkatan ke bawahnya 9, 10 atau 10, 11. 9, 10 atau 10, 11. Cuman lebih utama 9, 10. Karena riwayat yang mengatakan 11 ada yang melemahkan. Ada yang melemahkan. Tapi kalau riwayat 9 sah. Sepakat akan kesahihannya. Maka imma 9, 10 atau kalau tidak sempat 9-nya ya 10, 11. Supaya tidak menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Dan yang tingkatan paling rendah tanggal 10 saja. Tanggal 10 saja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini terkait dengan puasa Asyura. Kemudian terkait dengan hukum puasa Asyura, di sini ada mungkin 2 atau 3 permasalahan yang butuh kita sampaikan terkait dengan puasa Asyura ini.
Yang pertama, puasa Asyura adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Karena itulah dalam masalah niat, ya, dalam masalah niat yang wajib diniatkan ketika seorang berpuasa adalah dia niatkan puasanya dan dia tentukan jenis puasa apa. Ya, jadi diniatkan dalam hatinya, misalnya dikatakan besok saya mau puasa Asyura. Dia tentukan gitu. Besok saya mau puasa Asyura. Ini kalau dia mau dapatkan pahalanya, ya, pahala spesifik, diampuni dosa yang setahun sebelumnya, maka dia harus niatkan itu. Karena kalau dia bilang niatnya saja, misalnya dalam hatinya dikatakan saya mau puasa besok, maka puasanya sah, tapi sebagai puasa sunnah, tidak mendapatkan pahala spesifik itu yang tersebut dalam hadis tadi. Tetap puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala spesifik diampuni dosa setahun yang lalu. Kalau dia ingin mendapatkan ampunan itu, maka dia harus meniatkan jenis puasanya secara spesifik, puasa hari Asyura. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan termasuk puasa harus ada niatnya, dan seorang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia bilang saya mau puasa besok, dia niatkan saya mau puasa besok, ya dapatnya puasa sunnah, tidak mendapatkan pahala apa spesifik. Ada pahala-pahala sunnah yang jelas, banyak pahala puasa sunnah, tapi pahala spesifik diampuni dosa yang terdahulu, setahun yang terdahulu, kalau dia mau dapatkan dia harus apa? Niatkan. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ia merupakan puasa sunnah, maka boleh berniat dari siang hari. Beda dengan puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qada, qalla, ya, puasa kafarat, itu wajib niatnya di malam hari. Kapan dia sampai subuh, sampai masuk subuh belum niat, ya tidak sah puasanya kalau puasa wajib. Tapi karena ini puasa sunnah, maka diperbolehkan niat di siang hari. Sunnah tetap di malam hari. Tapi kalau dia misalnya lupa niat di malam hari, dia baru ingat di siang hari, maka dia boleh niat puasa sunnah termasuk puasa Asyura di siang hari dengan dua syarat. Tapi syarat yang pertama sebelum zuhur, niatnya sebelum zuhur, dan yang kedua dari subuh sampai dia munculkan niatnya, dia tidak melakukan pembatal puasa, belum makan, belum minum, belum apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang baru ke masjid sholat subuh misalnya, tiba-tiba baru dapat kabar bahwa hari ini Asyura, dia tidak niat dari tadi malam, tidak makan sahur, cuma baru dapat kabar ini 10 Asyura disunnahkan puasa misalnya, atau tanggal 9-nya, maka dia tetap boleh berniat walaupun sudah subuh, walaupun sudah pagi hari, yang penting sebelum zuhur, dan dari subuh sampai dia memunculkan niatnya, dia belum makan, minum, berhubungan suami istri dan seterusnya dari pembatal puasa. Baik, wallahu taala alam bissawab. Kemudian masalah berikutnya, apa hukum puasa Asyura bagi orang yang masih punya tunggakan puasa? Yang masih punya tunggakan puasa. Kalau tunggakan puasanya dibayar pakai fidyah, ya tidak ada masalah tentu saja, karena tidak berbenturan. Satunya fidyah, satunya puasa, tidak ada masalah. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang punya tunggakan puasa? Iya, apakah boleh dia melakukan puasa Asyura sementara masih ada tanggungan puasa wajibnya? Nah ini puasa sunnah. Untuk apa kamu puasa sunnah sementara masih punya tanggungan puasa wajib? Kan muncul pertanyaan seperti itu. Di mana-mana kewajiban didahulukan dibandingkan yang sunnah. Nah ini termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan fuqaha, wallahu a'lam bishawab. Namun yang lebih tepatnya di sini butuh dirinci. Kita katakan kalau sebab dia punya qalla Ramadan disebabkan karena dia membatalkan puasanya dengan sengaja. Misalnya pas Ramadan kemarin dia batalkan puasanya dengan sengaja, berdosa. Tapi kemudian dia tobat, belum sempat dia bayar qallanya, sudah masuk 10 Asyura. Maka orang seperti ini tidak boleh dia puasa sunnah. Dia wajib menyelesaikan apanya? Menyelesaikan qada. Kenapa? Karena orang yang punya tunggakan puasa Ramadan karena membatalkan puasa dengan sengaja, dia wajib membayar qadanya alal faur, sesegera mungkin.
yakni dari tanggal 2 Syawal sudah wajib dia bayar qadanya. Kapan dia undur berdosa, semakin diundur berdosa. Ya. Jelas ya? Karena dia wajib membayar qada puasa yang sesegera mungkin, maka dia tidak boleh tidak boleh puasa sunnah terlebih dahulu sampai dia selesaikan tunggakan puasanya gara-gara dia batalkan tanpa uzur. Tapi kalau qada puasanya itu karena uzur seperti sakit, safar, haid, nifas dan semacamnya, maka boleh bagi dia untuk puasa puasa Asyura dulu baru menyelesaikan kalanya. Kenapa kita katakan di sini boleh padahal wajib didahulukan dibandingkan sunnah? Karena ibadah wajib yaitu berupa qada Ramadan waktunya muassa, waktunya lapang sampai Sya'ban, masih panjang waktunya. Sementara Asyura cuma 1 hari, kan begitu. Qadanya kan bisa kapan saja. Maka dalam keadaan seperti ini dia boleh kemudian untuk puasa sunnah terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkan membayar qadanya misalnya. Kalau belum selesai. Iya, wallahu a'lam bishawab. Masalah yang keempat, apakah boleh seorang menggabungkan niat? Dia bilang saya punya kalla Ramadan, tapi saya juga mau puasa Asyura. Boleh tidak saya puasa 10 Asyura dengan niat qada sekaligus Asyura? Iya. Para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan hal ini dibolehkan. Jelas ya? Boleh bagi dia untuk menggabungkan niatnya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu muslimah yang tentu saja biasanya ada kalanya gara-gara haid dan nifas, maka dia bisa memanfaatkan hari-hari semacam ini, hari-hari yang punya keutamaan, untuk membayar qadanya sekaligus meniatkan sebagai puasa Asyura. Tapi ingat, dia harus niatkan spesifik kalau mau dapatkan pahalanya, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi dia niatkan itu qada Ramadan sekaligus sebagai puasa Asyura, maka dia akan mendapatkan pahala dari dua-duanya. Qadanya dianggap terbayarkan 1 hari, dan dia juga mendapatkan keutamaan Asyura berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira ini terkait dengan hukum fikih terkait dengan masalah puasa Asyura. Dan sebagai penutup terkait dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi yang disebutkan tentang keutamaannya. Keutamaan berpuasa Asyura, inni la ahtasibu ila Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha. Saya berharap kepada Allah agar diampuni dosa setahun yang terdahulu. Iya. Dalam sebagian riwayat was-sanati allati ba'daha, dan juga terampuni 1 dosa 1 tahun yang akan datang. Jelas ya? Dalam sebagian riwayat ada tambahan, dan juga diampuni dosanya setahun yang akan datang. Para ulama jelaskan bahwa maksud riwayat ini adalah kalau terampuni dosanya setahun yang terlalu itu mudah dipahami, terampuni yang terhapuskan maksudnya. Tapi bagaimana maksud diampuni dosanya setahun yang akan datang? Ya, riwayat ini dihukumi lemah oleh sebagian ulama. Namun kata para ulama boleh beramal dengan hadis dhaif pada fadhailul amal. Boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadhailul amal, jadi tentang keutamaan amalan. Boleh saja seorang berpuasa kemudian mengharapkan semoga Allah mengampuni dosa saya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu tidak ada iskal, karena ini bukan memunculkan ibadah baru, tapi hanya mengharapkan suatu pahala yang tersebut dalam hadis yang dhaif, asalkan bukan hadis palsu. Ya, yang penting bukan hadis palsu. Maka boleh seorang berpuasa Asyura dengan mengharapkan pahala terampuni dosa setahun yang lalu karena memang hadis yang sahih, sekaligus berharap kepada Allah mudah-mudahan tahun depannya diampuni juga setahun yang akan datang, karena tersebut dalam hadis, walaupun dalam hadis yang dhaif, tapi dia boleh niatkan hal tersebut tanpa dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dengannya. Tapi seorang boleh meminta kepada Allah pahala yang tersebut dalam hadis dhaif tersebut. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Kalau dia berharap saya ampuni juga setahun yang akan datang, kenapa tidak, kan begitu? Maknanya seperti itu. Iya. Jadi para ulama mengatakan maksud diampuni dosanya setahun yang akan datang, yakni dia akan dijaga agar tidak berbuat dosa-dosa selama setahun ke depan. Dan kalaupun dia terjatuh ke dalam dosa setahun yang akan datang, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bertobat. Ini yang penting, taufik untuk bertobat.
Ya, karena menghindari dosa, ya. Nah, dalam artian manusia tidak berdosa itu hal yang tentu saja apalagi setahun full ya, hal yang mungkin bagi banyak kaum muslimin sulit. Tapi yang penting adalah ketika dia bertobat, ketika dia berbuat dosa, Allah berikan taufik untuk bertobat sehingga Allah Ta'ala mengampuninya. Ya, kita kembali kepada masalah diampuni dosa setahun yang lalu atau setahun yang akan datang. Dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Para ulama sepakat bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ya, kenapa? Karena dosa-dosa kecil ini bisa terampuni tanpa taubat. Jadi ini perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa kecil itu biar kita tidak taubat, kalau kita melakukan amal-amal soleh itu terhapus dengan amal soleh. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, yang namanya kebaikan menghapuskan keburukan. Dalam hadis misalnya kalau seorang berwudu maka berguguran dosa-dosanya yang dilihat oleh apa? Oleh matanya bersamaan dengan apa? Ma'al atau ma'akhir qatril ma'. Berguguran dosa yang disebabkan oleh pandangannya bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa semua dosa yang lahir dari memandang itu termasuk dosa-dosa kecil. Melihat auratnya orang, ini termasuk dosa-dosa kecil. Ya. Di sini kita tidak berbicara mengenai dosa besar, dosa kecil untuk meremehkan dosa kecil, tentu saja bukan. Cuma secara teori dan sebagai bentuk pendekatan bahwa dosa-dosa yang semacam ini, melihat auratnya orang, melihat ini, melihat itu yang tidak boleh untuk dilihat, ini termasuk dosa-dosa kecil yang bisa terhapus dengan berwudu, bisa terhapus dengan amal-amal soleh tanpa butuh taubat secara tersendiri. Itu dosa kecil. Ya, kata para ulama, nah dosa-dosa inilah yang terampuni. Sama seperti dalam hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza yutunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu satu dengan yang lainnya, Jumat satu dengan Jumat pekan depan, Ramadan tahun ini sama Ramadan tahun depan, penggugur dosa di antara keduanya. Yang penting dia menjauhi dosa besar, yakni yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, kata para ulama. Ya, maka kalau seorang salat subuh kemudian dari subuh sampai zuhur dia bikin dosa-dosa kecil, ketika dia sholat zuhur maka terampuni dosa kecilnya di antara sholat itu. Demikian pula kalau dia habis sholat zuhur ke asar, terampuni dosa kecilnya antara zuhur dengan asar, dan demikian seterusnya. Antara Jumat satu dengan Jumat pekan depannya. Ya, ini keutamaan. Maka dosa-dosa kecil yang seperti ini sepakat para ulama terhapuskan dengan amal-amal soleh seperti ini. Termasuk puasa Asyura, terhapus dosa-dosa kecilnya setahun yang telah lampau. Sepakat ulama dalam hal ini. Atau setahun yang akan datang menurut riwayat yang lain. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat, apakah dosa-dosa besar juga ikut terhapus atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak terhapus. Jadi saya ingat saya pendapat mayoritas ulama. Karena apa? Karena dosa besar butuh taubat. Dia tidak bisa terhapus cukup dengan amal soleh, nggak cukup. Harus ada taubat nasuha baru terhapus. Karena itulah berdasarkan pendapat ini, siapa saja yang ingin puasa Asyura dan terhapuskan semua dosanya yang terdahulu, mau kecil maupun besar, maka puasa Asyuranya dia iringi dengan taubat. Perbanyak taubat kepada Allah di hari puasanya. Ya, supaya dosa kecilnya terampuni dengan puasanya dan dosa besarnya ngikut dengan taubat dia di hari tersebut. Ya, dia istighfar, dia taubat kepada Allah, berlepas dari semua dosa tersebut. Ya Allah, saya minta ampun, istighfar, taubat dari semua dosa-dosa yang saya lakukan. Ya. Sehingga kalau Allah menerima taubatnya dan Allah juga menerima puasanya, maka diampuni semua dosa besar dan dosa kecil yang telah terlampau. Allah Ta'ala akan mengampuni. Ya, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dosa besar juga ada kemungkinan terhapus walaupun tidak taubat. Ada kemungkinan terhapus walaupun tidak taubat. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Lihat, Allah mengampuni dosa-dosa besar yang bukan syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Padahal ini orang tidak taubat, tidak melakukan amalan apa-apa, tapi Allah bisa ampuni apanya? Allah bisa ampuni, yang penting bukan syirik. Nah, apalagi dengan orang yang melakukan amal soleh, maka peluang terampuninya dosa-dosa besarnya lebih apa? Lebih besar, kan begitu? Lebih besar.
Lihat bagaimana seorang yang misalnya orang yang berzina, ya kan, pelaku perzinahan yang kasih minum anjing, kemudian diampuni semua dosa-dosanya. Bukan dosa kecil diampuni, dosa zinanya diampuni gara-gara apa? Kasih minum seekor anjing. Masa kata para ulama kalau yang seperti ini diampuni dosa-dosa besarnya? Jelas besar kemungkinan orang yang puasa sunnah lebih berulang lagi diampuni apa? Dosa-dosa besarnya, kan begitu. Memberi makan seekor, memberi minum seekor anjing saja diampuni dosa-dosa zinanya. Masa iya yang puasa sunnah tidak diampuni dosa-dosa besarnya? Karena itu ini pendapat sebagian ulama, mereka mengatakan bahwa maksud semua hadis yang mengatakan terampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu, yakni dosa kecilnya dan dosa-dosa besarnya. Besar kemungkinan dia juga terampuni dosa-dosa besarnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini sebagai pemberi motivasi bagi kita untuk beribadah di bulan Muharram ini. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.